Ya, mohon maaf, lanjut. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eko Sugiarto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran seni rupa. Dan teman-teman sekalian, kami selaku kelompok 2 izin menyampaikan diskusi pendapat kami masing-masing terkait materi teori belajar. Sebelumnya kami izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Novatria Subuhningsih dengan NIM akhir 006. Saya Tabasasawa dengan NIM akhir 12. Saya Dina Sari dengan NIM belakang 24. Saya Zinita Pramesti dengan NIM belakang 27. Saya Nisa Sintaningrum dengan NIM belakang 34. Pertama, saya Novatria Subuhningsih izin menyampaikan pendapat saya mengenai teori belajar. Menurut pendapat saya, belajar yang terbaik dan relevan untuk pendidikan seni rupa itu yaitu teori belajar kognitif. Hal ini dikarenakan dalam proses belajarnya, siswa diwajibkan untuk lebih aktif dalam mencari ilmu pengetahuannya sendiri melalui pengalaman-pengalamannya. Dengan hal ini, siswa akan lebih memahami apa yang mereka pelajari. Mungkin itu pendapat saya. Selanjutnya. Selanjutnya, saya Tabasasawa akan menyampaikan mengenai teori belajar yang menurut saya itu terbaik gitu kalau saya terapkan. Menurut saya yang paling terbaik adalah teori humanistik, karena pada teori humanistik itu kita bisa menghargai segala hal yang ada pada manusia. Selain itu, karena teori ini tuh juga berlandaskan pada pengalaman hidup siswa, which is kita itu bisa jadiin pengalaman hidup itu jadi landasan materi gitu, yang tentunya tuh nggak mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan dan lain-lain. Oke, untuk penerapannya di seni rupa, pada penerapannya di praktek, saya akan lebih menggunakan teori, bukan menggunakan sih, ya intinya saya lebih menyukai teori kognitivisme karena pada teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada ketimbang hasilnya. Karena kalau di praktik itu kan harus step by step make sure kalau kita tuh udah memahami keseluruhan fundamental dalam seni rupa gitu kan ya. Kalau dalam praktik. Sedangkan dalam kalau di mana? Di teori saya lebih menekankan pada teori humanistik karena ya sekali lagi dalam seni rupa itu kan kita mengapresiasi karya orang lain satu sama lain tanpa melihat visualnya saja, kita juga bisa melihat dalam segi materi, moral value dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Saya Dina Sari izin melanjutkan pendapat pribadi saya, teori belajar terbaik menurut saya itu teori konstruktivistik, yaitu banyak yang berpendapat bahwa teori konstruktivistik itu yang paling baik dalam konteks pendidikan modern. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks keindonesiaan, di mana keberagaman budaya dan cara belajar sangat kaya, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi dan konteks sosial mereka. Teori belajar yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa, menurut saya juga konstruktivistik, karena pembelajaran seni rupa membutuhkan kreativitas, imajinasi, dan ekspresi individu dengan pendekatan konstruktivistik. Siswa dapat mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri, berkolaborasi dengan teman-teman, dan menciptakan karya seni yang mencerminkan pemahaman dan pengalaman mereka. Baik, saya Zinita Pramesti izin menyampaikan pendapat terkait teori belajar. Yang pertama, manakah yang terbaik menurut saya? Menurut saya yang terbaik itu adalah behavioristik, karena di behavioristik kan ada yang namanya reward sama punishment. Nah, hal-hal kecil kayak reward itu bisa jadi kayak boost sendiri buat peserta didik itu buat ningkatin
semangat belajar mereka. Terus terkait dengan yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa menurut saya konstruktivistik, karena kan seni rupa itu identik dengan yang namanya kayak praktek, ya kayak membuat sesuatu gitu. Jadi kita tuh perlu teori belajar yang mendukung adanya eksplorasi, ya kayak semacam proyek atau mungkin ya seperti itu. Terus misal kalau kalau misal si teorinya itu bisa didapetin dari diskusi. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjut. Anissa Sinta izin berpendapat mengenai manakah yang terbaik menurut Anda teori belajar. Menurut saya kalau yang terbaik konstruktivisme, karena siswa itu belajar bisa melalui pengalaman langsung lewat interaksi sosial. Terus kalau langsung aja, kalau yang menurut saya relevan itu humanistik, karena kalau di humanistik kita kan lebih menekankan ekspresi diri kita sama emosi, perkembangan pribadi, jadi kayak lebih memanusiakan manusia. Enggak, mungkin dalam aspek seni itu penting karena ekspresi individu itu unik-unik. Itu aja menurut saya. Apakah ada tambahan? Cukup. Cukup. Baik, mungkin sekian pendapat dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.